Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah kurangkan kepada kita. Yang utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehingga subuh ini bisa hadir di masjid ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan pengajian rutin setiap subuh Jumat. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Allah berfirman di dalam surah Al-Fajr, "Waji'a yauma idzin min jahannam, yauma idzin yaqulul insanu anna lahu dzikra." Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Maksudnya pada hari kiamat. Waji'a yauma idzin min jahannam, yauma idzin yaqulul insanu anna lahu dzikra. Pada hari itu sadarlah manusia. Orang-orang kafir, orang-orang tidak beramal saleh sadar, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Sadar bahwa memang ada hari pembalasan. Sadar bahwa perbuatan baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk, tetapi penyesalan itu tidak berguna lagi. Mereka berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini, baru menyesal. Sambil berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini, tetapi penyesalan mereka tidak berguna lagi. Yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya, yang membelenggu seperti belenggu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu bagian dari cerita tentang keadaan di hari kiamat. Dan salah satu bagian percaya pada hari kiamat adalah percaya kepada adanya siksa neraka. Salah satu daripada siksa neraka adalah makanan dan minuman yang tidak bisa ditolak oleh penghuninya. Kalaunya di dunia ini, makanan yang kita ada setuju, kau aja ditolak. Minuman yang kita ada senang, kau aja ditolak. Tapi kalau di hari akhirat, makanan dan minuman yang disediakan untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beramal saleh di akhirat itu tidak bisa ditolak. Salah satu makanannya adalah jakum. Jakum ini buah yang keluar dari pohon yang tumbuh di dasar neraka jahim. Rasanya sangat pahit dan sesak di tenggorokan. Jadi tidak bisa masuk di tenggorokan. Buah jakum ini tidak bisa ditelan kecuali dimasukkan air panas. Dan ini tidak bisa kita tolak. Jadi setelah dimakan tidak bisa masuk ke dalam perut kecuali ditelan dengan air panas. Keistimewaannya adalah setelah masuk ke dalam perut, di dalam perut itu mendidih. Jadi jakum itu mendidih. Allah berfirman, "Adzalika khairun nuzulan am sadaratuz zakum? Inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin
innaha sajaratun takhruju fi aslil jahim taluha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la akilu minha famali'una minhal butun summa inna lahum 'alaiha sawam minal hamim. Makanan surga itukah yang lebih baik ataukah pohon zakum, kata Allah. Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka. Jadi dari dasar neraka keluar pohon yang mana pohon zakum, mayangnya seperti kepala-kepala setan. Sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Oleh karena itu mereka memenuhi perutnya dengan buah pohon zakum. Kemudian makanan zakum itu mereka akan mendapatkan campuran dengan air yang sangat panas. Jadi pohon zakum ini kada kau ditelan, kada kau masuk ke dalam perut kecuali ditelan bersama dengan air panas. Dan setelah sampai masuk ke dalam perut, maka dia mendidih, ya. Kemudian di ayat lain Allah berfirman dalam surah Ad-Duhan ayat 43-46, inna sajarataz zakum ta'amul asim kal mulyagli fil butun kagailil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan orang yang banyak dosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas. Nah ini. Jadi yang mendidih dalam perut, ya. Surah Ad-Duhan ayat 43-46. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala law anna qatratam minaz zakum qatarat fid dunya la afsadat ala ahli dunya ma yisuhum. Fa kaifa bima yakunu ta'amuhum. Wahai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Beliau bersabda, seandainya titisan zakum itu menetes ke dunia, ia akan merusak kehidupan bagi penghuni dunia. Lalu bagaimana dengan orang yang zakum itu menjadi makanan mereka? Jadi kata Nabi, seandainya tetesan pohon zakum itu menitis ke dunia, maka rusaklah kehidupan kita ini. Lalu kata Nabi, bayangkan bagaimana kalau pohon zakum itu dimakan, sedangkan titisannya aja kalau menetes di dunia ini rusak kehidupan. Bagaimana lagi kalau dimakan oleh orang yang memakan pohon zakum itu. Nah ini salah satu daripada siksa Allah di dalam neraka, yaitu berupa makanan dan minuman. Kemudian makanan yang kedua adalah kristal yang disebut dengan gislin. Kristal ini adalah perahan penghuni neraka berupa nanah, darah, dan peluh. Cairan nanah, darah, dan peluh itu cairan nanah yang keluar dari orang-orang yang berzina dan mengalir dari air liur orang-orang yang minum khamar. Orang yang mengumpat, orang yang berdusta, orang yang mengatakan kebatilan, dan orang yang menyisaksi bohong. Jadi nanti air liur orang yang minum khamar, orang yang senang mengumpat, orang yang senang berdusta, orang yang mengatakan kebatilan, orang yang menjadi saksi bohong, itu dijadikan cairannya itu menjadi makanan ahli neraka. Termasuk cairan yang keluar dari orang-orang yang berzina. Nah ini tidak berat dalam Al-Quran. Allah berfirman, falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min gislin la yaquluhu illa al-khati'un. Oleh karenanya dia tidak mendapatkan seorang teman pun pada hari ini di sini, maksudnya di hari kiamat. Dan dia tidak pula mendapatkan makanan kecuali dari gislin, yaitu apa yang kita sebutkan tadi, kristal-kristal berupa nanah, darah, dan peluh orang-orang yang ada di neraka itu, orang-orang yang berdosa di neraka itu. Yang dimaksud dengan orang berdosa adalah orang yang mengerjakan kejahatan, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membawa dosa-dosanya, sehingga mereka diliputi oleh dosa-dosanya. Dengan perbuatannya itu mereka lantas masuk neraka.
Allah berfirman, bala man kasaba sayyi'atan wa akhatat bihi hati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum biha khalidun. Bukan demikian yang benar. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan ia telah diliputi oleh dosanya, maka itu dia menjadi penghuni neraka. Artinya kada sempat bertobat dan kejahatannya lebih banyak daripada kebaikan. Kalau orang sempat bertobat maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kejahatan biasa, syirik pun kalau sempat bertobat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling menyesal nanti di akhirat itu adalah orang yang tidak sempat bertobat. Orang yang tidak sempat bertobat. Padahal orang yang bertobat itu akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, walaupun dosa-dosa besar. Sehingga disebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan kejahatan kada sempat bertobat, maka diliputi oleh dosa-dosanya dan mereka itu menjadi penghuni neraka. Ini makanan yang kedua. Jadi makanan yang pertama bagi ahli neraka itu adalah zakum, buah yang sangat pahit kemudian mendidih di dalam perut. Yang kedua adalah kristal-kristal yang berupa nanah, darah dan peluh penghuni neraka. Yang ketiga adalah dhari. Dhari ini adalah pohon duri yang sangat pahit dan melekat di kerongkongan. Orang yang memakannya tidak dapat menelan kecuali dengan air yang sangat panas, sama tadi lah dengan zakum ini mirip. Sehingga kalau sampai masuk ke usus itu akan menyebabkan orang tersebut mencerit, sakit perut yang sangat mengerikan. Kalau zakum tadi mendidih di dalam perut, tapi kalau dari ini sampai ke perut mengakibatkan orang yang memakannya itu akan sakit perut yang sangat mengerikan sekali. Biasa kalau pian sakit perut biasalah. Nah, sakit perut biasa aja kita sakit, ya kan? Menahannya, apalagi sakit perut di dalam siksa api neraka. Oleh karena itu makanan ini tidak bermanfaat, membuat orang itu menambah tenaga, tidak bermanfaat, menghilangkan lapar, tidak, tetapi justru membuat orang tersebut mencerit terus menerus. Allah berfirman, laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju'. Mereka tidak memperoleh makanan kecuali pohon dari' yang berduri, yang apabila dimakan mengakibatkan mencerit yang sangat luar biasa mengerikan, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Nah, ini 3 makanan yang terpaksa dimakan oleh penghuni neraka. Kemudian minumannya diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, minuman orang-orang yang ada dalam neraka itu adalah air yang sangat panas. Artinya air yang mengalir daripada sumber yang sangat panas. Keistimewaan air panas ini dapat menghancurkan segala sesuatu yang ada di dalam perut. Jadi perut ini merupakan tempat, ya, penyiksaan di hari kiamat itu. Dengan minum yang sangat panas, maka usus-usus orang yang minum itu terburai. Wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Wajah mereka pada hari itu tertunduk, muram, bekerja keras lagi payah. Jadi orang-orang berdosa itu wajah mereka itu hitam, legam, tertunduk, sedih, ya, berada dalam kepayahan luar biasa. Mereka akan memasuki api yang sangat panas dan mereka diberi minum dengan air sumber yang sangat panas. Al-Ghasyiyah ayat 25. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'ahum. Mereka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong osos-ososnya. Jadi disebabkan minum air yang mendidih tadi, maka kemudian terpotonglah osos-osos orang yang meminum air itu. Bahkan air ini bukan hanya diminum, air yang sangat panas ini, tapi disiramkan di atas kepala itu, ya, disiramkan di atas kepala orang-orang yang berdosa, disiramkan di atas kepala orang-orang yang kafir. Bayangkan Pak Bu, kita kalau kena air panas biasa aja kulit kita ini terkelupas, apalagi dengan air yang sangat panas luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim.
yusharu bihi ma fi butunihim wal julud alahum maqami'u min hadid kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin wa'idu biha wa dhuqu adzabal hariq. Surah Al-Hajj ayat 20 dan 22. Air yang mendidih itu disiramkan di atas kepala mereka. Jadi bukan hanya diminum, tetapi disiramkan di atas kepala mereka. Dengan air itu segala sesuatu yang ada dalam perut dan kulit mereka hancur. Jadi setelah disiram dengan air panas itu kulit dan perut mereka hancur. Untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, mereka dikembalikan kepadanya. Jadi orang yang dalam neraka ini hendak keluar, tapi kadang awak dibulikakan pulang masuk ke dalam neraka, dicambuk masuk pulang ke dalam neraka, saking sakitnya hendak keluar. Ya, setiap mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, mereka dikembalikan ke dalam neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang sangat panas ini. Nah, ini air panas. Jadi minuman mereka air yang sangat panas, dan panasnya lebih dari panas air yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah air nanah menjadi minuman juga. Artinya air kotor yang diliputi oleh kadar nanah. Air nanah ini menyekat juga di kerongkongan, ya, tidak langsung masuk sehingga menyebabkan orang yang meminumnya itu kesakitan yang tidak dapat diketahui batasan kesakitannya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa haba kullu jabbarin anid min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghaliz. Setiap orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala, binasa nanti di hari kiamat. Jadi orang yang sekehendak hatinya aja hidup di dunia ini akan binasa di hari kiamat. Orang yang keras kepala kadang mengikuti kebenaran itu akan binasa di hari kiamat. Di belakangnya terdapat jahanam dan dia diberi minum dengan air nanah. Dia meneguk air itu tetapi dia hampir tidak dapat menelannya dan bahaya maut datang kepadanya segenap penjuru, namun dia tidak mati. Artinya waktu hendak minum air nanah ini hendak mati saking sakitnya, tetapi kadang mau mati. Jadi orang-orang di dalam neraka itu sangat berharap sekali mati aja selanjur sudah ini kesakitannya, tapi mereka kadang mau mati, ya, mati kada, hidup kada, disiksa terus menerus antara lain dengan makanan dan minuman yang ada di dalam neraka itu. Namun dia tidak juga mati, di belakangnya terdapat kesengsaraan yang sangat berat. Jadi ini minuman yang kedua adalah air nanah. Yang ketiga adalah air tembaga. Jadi air tembaga ini adalah air keras yang sangat panas dari tembaga yang dididihkan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau ada tembaga itu dididihkan, nah ini menjadi air, bukan air yang lemah, tapi air yang keras dari tembaga. Dihancurkan, dididihkan, jangankan artinya diminum, waktu dekat dengan mulut aja hancur sudah mulut saking panasnya, ya. Jadi kalau mulut seseorang itu hendak meminumnya, panasnya sudah menghanguskan kulit wajahnya. Allah berfirman, wa yastaghisu yughasu bima'in kal muhli yaswil wujuh bisa sarab wa sa'at murtafaqa. Jika mereka minta minum, mereka akan diberi minum dengan air tembaga yang mendidih dan menghanguskan muka mereka. Itulah minuman yang paling busuk, yang tempat istirahat yang paling jelek. Kemudian yang keempat adalah air yang keluar daripada farji atau kemaluan perempuan-perempuan yang berzina. Rasul pernah bersabda mengenai orang yang berzina ini, ya, orang yang minum khamar, orang yang berzina, ya. Rasulullah bersabda,
3 kelompok orang yang tidak masuk surga dengan mudah. Jadi bukan berarti kada masuk surga ada, tapi lambat benar masuk surga. Ya, ada 3 kelompok orang yang sulit masuk surga. Kata Rasul, yang pertama adalah orang yang minum khamar. Nah, ini lambat karena masuk surga, sulit masuk surga. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan tidak masuk surga orang yang minum khamar, maksudnya bukan kada masuk surga sama sekali, kada lambat masuk surga. Karena di ayat lain, di hadis lain disebutkan bahwa orang itu bisa masuk surga asal ada iman sebesar biji sawi pun nanti akan masuk surga. Asal ada imannya aja sebesar biji sawi akan masuk surga. Walaupun masukkan di neraka dulu. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan tidak masuk surga orang yang minum khamar, tidak masuk surga yang berzina, maksudnya adalah sulit lambat masuk surga, masuk neraka dulu, ya. Jadi 3 kelompok orang yang tidak masuk surga yaitu peminum khamar, orang yang memutuskan silaturahim, dan orang yang mempercayai adanya sihir. Jadi di tempat kita di Indonesia ini masih banyak lagi sihir, pedukunan, paranormal. Nah, ini orang yang sulit masuk surga. Nah, orang yang percaya kepada sihir ini adalah orang yang syirik kecil. Dan tukang sihirnya itu sendiri adalah syirik besar. Jika tidak bertobat kepada Allah, tidak diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang mati sedang minum khamar, maka Allah akan memberikan minuman kepadanya nanti di akhirat daripada kotoran-kotoran yang keluar daripada kemaluan perempuan yang berzina. Jadi orang minum khamar itu nanti diberikan minuman dari air yang keluar daripada kotoran-kotoran dari perempuan-perempuan yang berzina. Rasulullah ditanya, apakah air itu yang keluar daripada kotoran orang yang berzina itu? Kata Rasul, nahrun yajri min furujil mu'misati yu'di ahlan nari raihu farujihim. Sungai limbah itu adalah sungai yang mengalir dari farji perempuan-perempuan yang berzina. Bau farji penghuni neraka itu dapat menyakitkan mereka. Artinya baunya aja sudah sakit, apalagi kalau diminum. Nah, ini antara lain hadis yang menyebutkan tentang minuman-minuman orang yang di dalam neraka itu. Pertama antara lain adalah air yang sangat panas, di mana panas neraka itu 70 kali lipat daripada panas api dunia. Yang kedua adalah air nanah. Yang ketiga adalah air tembaga, maksudnya tembaga yang dicairkan. Yang keempat adalah air limbah daripada kemaluan perempuan yang berzina, yang baunya saja sudah sangat menyakitkan. Di dalam hadis lain disebutkan, yulqa la ahlin nar ju'u fayu'addilu ma hum bihi minal ajab fayastaghisuna fayughasuna bi ta'amin min dariyah la yusminu wa la yughni min ju' fayastaghisuna fayughasuna bi ta'amin di ghussah fayatajaqaruna annahum yazizuna ghasasa fi dunya bisarab fayastaghisuna bisarab fayudfa'u ilaihim bikalalali babimil hadid faida danat min wujuhihim sawat wujuhahum faida dahalat butunahum fata'at ma fi butunihim fayaqulun ud'u khazanaha jahannam fayaqulun alam taqu ta'tikum rusulukum bil bainat qalu bala qalu pada'u wa ma du'aul kafirina illa bi dhalal qala fayaqulun ud'u ma lakan fayaqulu ya malik liyuqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Kata Rasulullah SAW, kelaparan ditimpakan kepada penghuni neraka. Jadi mereka ini disiksa dengan kelaparan.
Kemudian siksaan mengadili mereka. Mereka minta tolong, lantas mereka ditolong dengan diberi makanan dari pohon yang berduri. Jadi kada kau menolak nih. Kelaparan, tapi kada kau menolak makanan yang berduri ini ya. Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Mereka kemudian minta tolong lagi, lantas ditolong dengan diberi makanan yang menyumbat. Mereka ingat bahwa mereka pernah menggunakan sumbatan di dunia dengan minuman. Jadi setelah mereka minta tolong diberi makanan dengan makanan yang bahasa kita tuh apa ya? Menyumbat tuh apa? Menyumbat lah pokoknya. Terkena di kerongkongan. Jadi makanannya itu menyumbat di kerongkongan. Mereka lantas ingat bahwa bila sumbatan ini diberi minum langsung masuk. Akhirnya mereka minta tolong lagi, diberi minuman. Minuman itu diberikan kepada mereka dengan sapit dari besi. Jika sapit itu dekat wajah mereka, maka sapit itu menghauskan wajah mereka. Jika sapit itu masuk ke dalam perut mereka, sapit itu dapat memutus isi perut mereka. Dikatakan, mohonlah kepada malaikat penjaga surga. Malaikat penjaga surga berkata, tidakkah para rasul telah datang kepada kalian dengan membawa berbagai keterangan? Artinya dahulu kada datangkah rasul, para ulama, ustadz yang membawa keterangan yang benar, agama yang benar? Mereka menjawab jujur, dulu sudah datang para rasul, sudah datang orang beri peringatan, tapi kami tidak mau beriman, tidak mau mengikuti mereka. Ya malaikat, ya. Malaikat penjaga surga berkata lagi, mohonlah permohonan orang kafir itu dalam kesesatan. Dikatakan memohonlah kepada malaikat Malik. Mereka berkata, wahai Malik, biarlah mati aja kami ini. Jadi setelah mereka mohon kepada malaikat Malik, ujar mereka, mati aja kami ini, bunuh aja sudah kalau ini. Tetapi mereka tidak mati dan tidak hidup, tetap tinggal di dalam neraka. Menurut Ahmas diinformasikan bahwa antara permohonan penghuni neraka dijawab Malik itu terdapat 1000 tahun. Wahai Malik bunuh kami, wahai Malik bunuh kami. 1000 tahun berbuat. Wahai Malik bunuh kami, wahai Malik matikan kami. 1000 tahun teriak-teriak di neraka. Tapi setelah dijawab mereka semakin sedih. Apa jawabannya? Jawabannya, kalian tetap tinggal di sana selama-lamanya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, dikatakan memohonlah kepada Tuhan kalian, tak seorang pun yang lebih baik daripada Tuhan kalian. Mereka berkata, ya Tuhan kami celaka, kami orang yang zalim. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Jika kami kembali, kami akan tidak lagi berbuat zalim. Allah menjawab, menyingkirlah ke dalam neraka, jangan kalian berbicara denganku. Ketika itu mereka putus asa, ketika itu pula mereka menyesal, mereka merintih selama-lamanya. Jadi setelah mereka meminta tolong kepada Malik tadi, wahai Malik bunuh kami selama 1000 tahun, dijawab kada ada jawaban. Jawabannya adalah kamu tetap tinggal di sana. Lalu disuruh pulang, mereka ini minta kepada Tuhan, ya Tuhan kami celaka, kami adalah orang yang aniaya, yang zalim. Ya Tuhan keluarkan kami. Jadi bersuara aja orangnya, ya bersuara aja dalam neraka ini, tapi bersuara dalam kesakitan. Ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia. Jika kami tetap artinya seperti dahulu, maka baru kami termasuk orang-orang yang zalim. Artinya kami kada lagi berbuat seperti dahulu. Kami hendak mengulangi pulang kehidupan yang baru, tapi kada awal lagi sudah. Penyesalan sudah terlambat. Maka Allah menjawab, masuklah kamu dalam neraka, jangan berbicara kepada aku. Setelah Allah mengatakan jangan berbicara kepada aku itu, mereka berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa selalu ingat tentang hari akhirat, yang mana hari akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Bahwa hari di dunia ini hanyalah hari sementara aja. Yang kita lihat ini sementara aja. Ya. Kemarin Ustaz Khairullah meninggal dunia dalam umur berapa? 45 tahun. Jadi banyak wah ini yang orang meninggal itu belum sampai 60 tahun. Bisa aja orang yang masih muda itu meninggal dunia.
Kalau 70 bab, nah itu harus berhati-hati lagi. Apalagi kalau sudah 80 makanya. Artinya sampai kapanpun umur kita pasti habis umur juga dan akan mendapatkan nanti balasan di hari kiamat. Baik dibalas baik, buruk dibalas dengan balasan yang setimpal. Kalau kita ada sempat berbuat baik di dunia ini, kada sempat bertobat, maka kita menjadi orang yang sangat menyesal. Demikian dari kami, kita tutup dengan kebetulan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.